Pagi, Pagi, Pak. Selamat pagi. pagi Pak. Ya, itu video. Videonya di mana? Video. Connect to a video system ini yang dimaksud dia. Looking. Lagi sebentar ya, sambil nunggu teman. Ini Putu Widya atau ini kalau mau ini ke cari background di mana dia ininya? Kalau untuk virtual background di video Nike wenten pilihan Pak. Ya, kan kemarin mereka kasih tahu. Yang mana? Iya. Oh ya. Oh di sana. Oke. Sudah. Sorry kok. Nggak bisa. Yang mana? Itu. Ya. Ya, sudah. Berapa jumlahnya, Dek? 9 baca dulu ya. Baca jumlahnya.
26. Oh, ya, berarti sudah semua hadir ya. Jadi mungkin kita mulai aja kuliahnya hari ini. Sudah terlihat, Dek? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi hari ini, sorry. Nah, jadi pertemuan pertama, jadi hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional itu ya. Jadi materi hari ini. Nah, tadi Bapak ngajar di kelas D, maunya sih 2 kali, ternyata waktunya tadi 1 kali pertemuan habis itu. Nah, mungkin sekarang sekali aja, nanti minggu depan mudah-mudahan bisa 2 kali ya dia. Karena waktunya habis tadi Bapak nggak bisa melanjutkan ke bab 2. Jadi 1 bab aja tadi. Rencana sih 2 bab biar ini ngejar biar cepat selesai sih sebenarnya. Ya, sebentar ya Dek ya, saya Pak mau duduk. Oke. Itu untuk hari hari pertama, jadi hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Nah, kita membahas beberapa aspek di sini. Yang pertama, pokok bahasan kita itu menelusuri tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam menjalankan kehidupan bangsa. Jadi, bagaimana kita harus mempelajari pendidikan kewarganegaraan biar masyarakat kita atau terutama adik-adik supaya menjadi orang yang cerdas di sini. Jadi sebagai warga negara Indonesia harus bisa cerdas. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai suatu ketika demografi. Nanti akan Bapak jelaskan demografi kita secara ekonomi, secara pendapatan negara. Kalau kita menjadi orang-orang yang punya kemampuan SDM yang bagus, jadi otomatis negara kita akan menjadi negara yang maju. Jadi negara kita, SDM kita akan semakin berkembang. Jadi adik bisa berkarya dengan bidangnya, terutama di bidang ilmu dan teknologi. Kebetulan adik sekarang belajar di ilmu dan teknologi ya, sangat baik itu dikembangkan ya. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua, terus menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Jadi warga negara itu perlu sekali itu pendidikan keluarga agar adik tahu ya. Sebagai warga negara yang baik, apa yang harus kita lakukan? Di sana ada hak, di sana ada kewajiban. Nanti adik di tugas ada yang mendapatkan hak dan kewajiban. Hak kita apa? Kewajiban kita apa? Hak kita sebagai warga negara itu mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, fasilitas, dan sebagainya. Nah, sementara kewajiban kita ya belajar.
yang ya kewajiban kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang nantinya untuk pengembangan ekonomi negara kita. Yang kedua, mungkin ya hak kita, kewajiban kita bayar pajak ya. Pajak. Itu kewajiban. Jadi banyak harus hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ada hak dan ada kewajiban. Lalu menggali sumber historis kita di warga negara kita itu apa? Sosiologi dan politis. Nah, histori, jadi kita akan jelaskan nanti ya di bab ini lagi sebentar secara histori negara kita apa? Negara kita kan negara yang negara berkembang. Secara sosiologis juga negara kita adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak dari Sabang sampai Merauke. Secara politisnya seperti apa? Nah, kita membahas di sini kalau politisnya ya tentang mungkin ya bagaimana kita agar tidak melakukan suatu tindakan-tindakan seperti korupsi dan sebagainya suatu saat. Nah, adik ini sebagai generasi bangsa ke depan, sebagai calon-calon pemimpin bangsa, sudah sepatutnya atau sudah selayaknya mendapatkan pelajaran yang namanya kewarganegaraan dan Pancasila nanti. Khusus untuk pelajaran Pancasila nanti Bapak yang akan memberikan juga ya, sama ya. Jadi semester 2. Ini semester 1 kita pelajari tentang kewarganegaraan. Nah, nanti untuk minggu-minggu berikutnya sebenarnya sih supaya lebih rame ya, lebih rame nanti mungkin Pak inginkan tadi Dek jam berapa kuliahnya Dek? Tadi ada kuliah pagi ya? Izin menjawab Pak, Ada, ada Pak. Pak. Kuliah ini bahasa Indonesia apa tadi lupa Pak? Pak Bahasa Teguh ya Indonesia. kuliah. Ya Pak Teguh Pak. Apa kuliahnya Dek ini Bahasa Indonesia Pak. bahasa Indonesia. Gabung Dek ya, dua kelas apa satu? Ini 2 kelas Pak, D sama C sama E. Sama. Nah, kalau suatu ketika Dek kalau pas kuliah oke lah satu-satu. Nanti kalau diskusi enakan kita berbareng aja dengan kelas E ya, biar seru gitu loh. Bapak sih inginkan biar seru nanti kita. Kalau pas presentasi, kalau kuliah oke lah satu-satu nggak apa. Kalau ininya biar seru lah kita berdiskusi. Ini menarik soalnya diskusi-diskusi seperti ini. Nah, kira-kira kapan ada jam kosong, Dek? Kalau jam kosongnya kapan, Dek? Tidak kedengeran, Dek. Tidak kedengeran. Coba koordinat. Hari apa kosong? Sama kelas D. Mungkin untuk jam kosongnya nanti bisa dirundungin di grup dulu Pak ya, biar tahu. Iya. Coba Kurti ya. Nah, sekarang kuliah enggak apa-apa. Nanti cari sore juga enggak masalah. Mari kita diskusi aja kita nanti ya. Untuk diskusi kita gabung aja nanti. Setelah Pak memberikan materi ini kita diskusi, nanti presentasi diskusi. Kayaknya lebih seru ini diskusi. Nanti kalau kuliah ya kelas satu-satu gitu. Kalau diskusinya gabung aja deh yuk. Seru itu. Ini seru ini diskusinya enak didiskusikan. Tadi aja ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Apalagi nanti yang E sama D itu presentasi dulu, E-nya, D-nya presentasi, nanti baru kita diskusikan, berdiskusi nanti. Nah itu sih harapan Bapak. Mari kita berdiskusi nanti. Kita cari waktu luang, jam berapa, hari apa gitu ya. Sore juga nggak masalah deh, sorenya kuliah. Sore kan kita pakai ini nggak masalah. Tapi hari misalnya kalau sekarang ini kan udah nggak bisa ya, kita kosongin aja hari ini. Hari yang Jumat ini kita kosongin, pindah ke hari lain. Misalnya hari Rabu atau hari apa. Kita ambil sore nggak masalah. Jam 4 itu nggak masalah. Jam 4, jam 3. Jam berapa aja kosong nanti. Nah mungkin kortinya nanti bisa berdiskusi ya deh ya. Berdiskusi. Sebenarnya ngundang susah ini ngundang dua-duanya ini karena ada kuliah ya deh ya. Nah, siapa kortinya di sini? Coba angkat tangan kortinya dia. Ini adik Putu ini kortinya enggak?
Siapa kortinya? Korma. Kormanya ada? Coba Korma bisa ini, Bapak dengar suaranya. Halo, Korma? Halo, Pak. Ya, Korma kelas ini tahu deh. Kelas, Oh, saya, Pak. enggak, yang kelas D. Oh, kelas D ya. Enggak tahu ya? Ya, kalau enggak nanti coba Kurang Bapak. tahu sih. Iya, Pak. Ya, Bung Pradi itu kayaknya namanya, Pak. Agungnya itu kayaknya ya. Iya. Coba nanti diskusikan sama ini. Tapi Bapak lupa tadi ngasih tahu. Nah, minggu depan Pak kasih tahu pas kuliah minggu depan. Coba kasih tahu gungnya, gung itu kayaknya. Nanti Bapak mau tanya lah nomor teleponnya nanti lewat chat aja ya. Nanti ini waktunya kita samakan jam berapa bisa hari apa. Yang jelas hari Jumat mungkin nggak bisa ya. Hari Jumat mungkin nggak bisa karena ada kuliah sampai jam 1 deh ya. Udah salah. Bener. Dek sampai jam berapa kuliah hari ini? Halo? Ada kuliah sampai jam berapa? Hari ini? Halo? Korti kelas E? Korma? Halo? Halo? Yang lain ini? Masih mute ini kayaknya. Sampai jam berapa berakhir kuliah hari Jumat? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk hari ini dari kelas E, mata kuliah kewarganegaraan yang paling terakhir sampai jam 11.20. Setelah itu nggak ada lagi? Setelah itu tidak ada, Pak. Oh iya. 11.20. Mudah-mudahan kelas D-nya ini ya bisa 11.20. Pak catat dulu ya. Kalau kelas D-nya nanti sama, kita isi setelah jam 11.20 aja ya, dia. Jam 11.30 lah sama kelas D. Kalau pas diskusi, kalau kuliah ya udah lah. Oke, nanti minggu depan Pak ini ya. Minggu depan Pak diskusikan minggu ini ya. Oke, kita lanjut ya, Dek ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana tantangan pendidikan kewarganegaraan ke depannya untuk membangun dinamika tentang warga negara, tentang pengertian warga negara. Bagaimana adik supaya bisa menjadi warga negara yang baik. Itu yang penting. Lalu untuk mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, untuk kedepannya itu seperti apa pendidikan kewarganegaraan seperti adik sendiri, apa yang harus dilakukan ke depan untuk pembangunan Indonesia, untuk kemajuan Indonesia ke depan itu. Apa yang harus dilakukan. Jadi, nah inilah beberapa sub pokok bahasan di pertemuan pertama itu. Ini anggap pertemuan ya. Kalau kemarin kita pembagian tugas dan sebagainya. Ini pertemuan-pertemuan. Ada 5 sub pokok bahasan. Mari kita lihat atau telusuri dari masing-masing sub-sub pokok bahasan yang ada. Nah, di sini disebutkan itu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin materinya sudah adik punya ini ya. Sudah Bapak kirim atau Bapak kirim ke WA group materinya. Jadi menelusuri konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan. Apa saja sih sebenarnya? Nah, di sini disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Termasuk Bapak sendiri nih kena ya. Guru, mungkin ada orang tua adik yang jadi guru ya. Mungkin aja yang jadi dosen juga ya. Nah, dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan. Oke, karena bekerja dapat penghasilan. Kalau kuliah kan belum dapat penghasilan ya. Kecuali bisa jualan online sambil kuliah ya bisa penghasilan. Nah, itu kreativitas namanya. Jadi Bapak wajarlah dapat yang namanya
untuk kehidupan ya, mengajar, karena bekerja mendapatkan gaji dari pemerintah lah, karena ini untuk dapatkan penghasilan. Nah, jadi Bapak harus mempunyai keahlian di dalam mengajar. Nah, ini Bapak berikan materi-materi yang terbaru sebenarnya, ini dari buku terbaru, dari buku dikti yang terbaru ini, dan Bapak tidak berhenti terus bekerja ya. Kerja itu membaca, ya kebanyakan sih membaca dan sebagainya. Jadi tugas yang lain juga selain mengajar, Bapak melakukan riset juga, Bapak melakukan pengabdian kepada masyarakat, karena tugas seorang dosen itu tridharma perguruan tinggi. Ada 3. Nah, memang poin yang paling terbesar di sini adalah mengajar, harus bisa mengajar. Nah, riset itu harus Bapak riset. Jadi dibuat dalam bentuk buku, diberikan kepada adik-adik untuk mengajar ke depannya seperti apa, lalu diabdikan, lalu di ini. Kalau adik nanti ada pengabdiannya itu berupa ya magang, kan begitu ya, ke lapangan, pengabdian ke lapangan. Lalu Bapak harus punya kemahiran di dalam ya berkomunikasi dan sebagainya. Mungkin ya karena udah lama Bapak jadi dosen yang mungkin udah biasa ya ngomong di depan umum, di depan kelas, pun memberikan kuliah udah biasa. Atau harus punyai kecakapan. Jadi kecakapan artinya ya ngomongnya tidak terpatah-patah, ngomongnya harus jelas, tidak ngalor ngidul gitu suaranya. Jadi harus bagus, harus jelas, harus keras, dan harus cepat bisa ditangkap oleh mahasiswa. Jadi poin-poinnya kalau ngomongin tidak muter-muter gitu loh istilahnya. Jadi itu yang harus Bapak lakukan sebagai kecakapan. Lalu memiliki standar mutu. Ya, mutu. Jadi harus standar mutu Bapak seperti apa. Jadi materi-materi ini harus punya mutu yang baik, yang disampaikan sesuai dengan mutu daripada pendidikan itu sendiri, harus bermutu deh ya. Jadi di sini ada norma, jadi norma, kaidah-kaidah. Jadi Bapak mengajar harus punya norma, tidak sembarangan. Ya, pakai baju kaos oblong Bapak ngajar tuh enggak seperti itu. Malah Bapak ini pakai batik sekarang ya. Jangan. Kalau bisa sih pakai baju berkerah deh ya, walaupun kuliahnya online. Kalau bisa sih pakai bajunya berkerah. Baju apa aja boleh ya, Pak, tidak. Baju kaos boleh, yang penting ada kerahnya gitu. Itu kan dari segi norma. Nah, diperoleh melalui pendidikan profesi. Jadi Bapak selalu belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai seorang profesi Bapak sebagai seorang guru atau dosen. Itu. Jadi mungkin itu. Nah, menurut Bapak, saya kira Bapak sudah memenuhi syarat-syarat itu. Tapi persentasenya nggak tahu ya. Mungkin tergantung adik menilai apakah 70%, 80%, 90%. Ya. Kalau 100% sih nggak mungkin ya. Jadi nggak ada yang sempurna. Jadi adik juga ujiannya tidak mungkin dapat 100 itu. Pasti ada kurangnya. Tidak mungkin itu hal yang itu sempurna. Kalau penilaian 80 aja dapat sudah bagus sekali. 80 ke atas. Lalu di sini juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat ya, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Adik nanti. Jadi untuk tingkat sarjana seperti adik S1 itu dikatakan sudah mampu mengamalkan ilmu pengetahuan. Jadi adik suatu saat bisa mengamalkan ilmu pengetahuan kan. Begitu tamat, udah banyak adik dapat ilmu tentang ilmu-ilmu ilkom ya, ilmu dan teknologi ya. Jadi teknologi komputer. Mungkin baik hardware maupun software itu adik nanti akan ketahui. Di sana adik diajarkan banyak di sana. Jadi adik di sana bisa nanti memodifikasi, membuat aplikasi belanja, ada ya macam-macam, mau aplikasi apapun nanti diajarkan adik di sana, membuat aplikasi, membuat konten ya. Sekarang kan terkenal ya konten YouTube, membuat YouTube dan sebagainya itu kenal. Jadi entah nanti apa modelnya, silahkan nanti adik bisa melakukan inovasi di bidang teknologi.
Nah, dikatakan di sini kalau sudah S1 itu sudah mampu dia ya, mampu mengamalkan ilmu pengetahuan. Kalau mau lanjut sebenarnya di sini kalau adik mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya untuk menjadi seorang dosen nih, adik memang harus melanjutkan ke sekolah yang karena persyaratannya harus S2 kan itu. Kalau mau jadi guru, menjadi pegawai negeri di sebuah instansi pemerintah, sampai S1 sudah cukup sebenarnya, sangat cukup. Lalu kalau jadi yang lain-lain juga, kecuali untuk menjadi dosen, adik harus melanjutkan ya, karena itu persyaratan. Tapi untuk S1 sudah sangat cukup. Lalu di sini konsep warga negara ya, dia. Nomor 2, apa sih warga negara? Tadi tentang pendidikan ya, sekarang tentang konsep warga negara. Jadi intinya tadi tentang pendidikan, adik harus mengamalkan apa namanya ilmu pengetahuan ya, harus meningkatkan SDM, selalu meningkatkan sumber daya pada diri adik agar adik bisa menjadi lebih baik ke depannya dengan sumber daya apa namanya diri sendiri secara pribadi. Nah, konsep warga negara itu adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti zaman Yunani ya, Yunani kuno. Nah, ini mungkin adik ada yang sudah baca atau belum ini. Kalau pada zaman Yunani kuno, itu warga negara itu yang mempunyai identitas pada waktu itu adalah angkatan perang. Ya, kalau sekarang kan TNI, Polri kan begitu ya, kalau zaman sekarang. Kalau dulu hanya angkatan perang yang punya identitas, artis itu yang bisa punya, terus ilmuwan atau seorang filsuf ya, filsuf ilmuwan ya seperti apa namanya ya dosen, guru dan sebagainya itu. Nah, itu zaman dulu pada zaman Yunani kuno. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Nah, siapa saja warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini? Jadi warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka itu, nah, TNI masuk, Polri masuk. Nah, sekarang petani masuk. Petani, ada pedagang, dia termasuk warga negara. Kalau dulu petani, pedagang itu nggak punya identitas dulu. Kalau sekarang udah punya semua ya. Dan profesi serta kelompok. Nah, kalau profesi oke lah. Nah, kalau dulu dibatasi. Sekarang semua punya KTP deh. Dan termasuk kelompok masyarakat lain yang telah memenuhi persyaratan undang-undang. Jadi syaratnya. Jadi kalau tinggal di Indonesia ya harus wajib mempunyai sekarang KTP. Kalau warga negara asing bisa-bisa. Syaratnya berapa? Ya 10 tahun mungkin. Tinggal di Indonesia mengajukan ya bisa menjadi warga negara Indonesia kan gitu. Nah, begitu pula dengan sekarang apa namanya mulai sejak lahir. Nah, sejak lahir juga sekarang sudah mempunyai identitas, tapi bukan KTP namanya identitas. Itu sudah itu misalnya dilaporkan ke desa dan sebagainya itu keluar identitas, tapi memang si umurnya masih kecil. Nah, kalau yang KTP itu kan 17 tahun ya, 17 tahun ke atas ya baru bisa memiliki KTP. Kalau di bawah itu identitas ada. Nah, data-data ini sangat penting atau gunanya, terutama sekarang pada masa pandemi ini sangat penting. Misalnya, kalau misalnya pemerintah ingin melaksanakan vaksin gitu misalnya. Jadi datanya ambil berapa sih yang disediakan itu misalnya. Jumlah penduduk Indonesia 200 juta gitu. Anggap 200 juta ya. Kalau mau divaksin 80% kali 2 ya 320 juta orang disediakan. Yang syukurlah kalau bisa 100% ya kan. Jadi 400 juta yang bisa disediakan dengan jenjang umur berapa sekarang. Dari SMP sudah bisa gitu kan gampang. Gampang untuk mendata. Nah, untuk menyediakan juga gampang. Itu hal yang mudah. Nah, itu kemudahan-kemudahan kalau semua masyarakat Indonesia itu terdata dengan baik. Itu adalah kemudahan-kemudahan. Jadi konsep warga negara. Nah, lalu konsep tentang keluarga negaraan. Prinsipnya adalah PKN dibentuk oleh dua kata, kata pendidikan dan kata keluarga negaraan. Nah, untuk mengertikan istilah pendidikan, jadi ada kamus ya, KUBI namanya.
Umum Bahasa Indonesia gitu ya. Atau secara lengkap dilihat definisi pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yaitu pada pasal 1 ayat 1. Mari kita perhatikan ya definisi berikut ini ya di sebelahnya ini. Nah, di sini pendidikan adalah ya suatu usaha sadar, jadi sadar, tidak dalam kondisi tidak sadar ini ya, sadar kita belajar itu kan sadar. Jadi dan terencana, ada rencana untuk melakukan seperti Bapak adik bangun pagi, merencanakan untuk belajar, begitu pula Bapak untuk mengajar adik, ada rencana sampai buat PowerPoint dan sebagainya, itu rencana untuk mewujudkan suasana belajar, bagaimana suasana belajar yang bagus, atau proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dia mengembangkan potensi dirinya. Jadi dengan apa namanya Bapak membuat PowerPoint, bagaimana metode Bapak untuk memberikan kuliah ini agar bisa lebih menarik, bisa lebih apa namanya enak didengar dan sebagainya, agar adik juga bisa memahami isi dari kuliah ini. Nah, di samping itu mengembangkan adik untuk memiliki kekuatan spiritual. Setelah itu adik mempunyai suatu kekuatan atau spiritual. Nah, seperti keagamaan. Nah, salah satunya di sana kan nanti ada menyangkut masalah agama. Kalau agama itu kan tidak bisa kita pilih ya, di mana kita dilahirkan ya memang kodrat dari sananya. Jadi kalau Bapak kenapa beragama Hindu, ya karena Bapak dilahirkan di Bali dan kebetulan juga dilahirkan di agama Hindu kan gitu. Nah, kalau Bapak mungkin dilahirkan di luar Bali, mungkin aja Bapak bisa beragama beda. Nah, kita tidak bisa milih hal seperti itu. Ya, yang terpenting di sini kalau ngomongin agama, yang penting agama itu adalah mengajarkan kebaikan. Sama, semua sama. Jadi itu yang terpenting ya satu. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri, itu aja. Pengendalian diri terhadap suatu agama itu sendiri. Bagaimana kita mempelajari agama untuk apa namanya kedepannya untuk ya kebaikan, kesejahteraan kita sendiri, untuk kepribadian kita agar menjadi lebih baik. Nah, lalu lebih baik kita harus mencerdaskan kecerdasan ya. Dengan adik belajar ini menggali kecerdasan. Nah, di samping itu jadi bagaimana adik bisa mengembangkan SDM, sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang harus adik kembangkan. Nah, dengan adik berkuliah seperti sekarang ya tentunya adik sudah sangat baik ya untuk bisa mengembangkan SDM, sumber daya manusia. Nah, lebih baik kita ke depannya memikirkan tentang itu ya, tentang inovasi dan sebagainya. Nah, jadi agama adalah sebagai apa namanya tolak ukur untuk mengukur kita. Kalau kita berbuat tidak bagus, kita ingat dengan agama, jadi kita berjalan di jalan yang lurus terus. Nah, itu yang terbaik. Nah, inovasi-inovasi itulah yang terpenting nantinya untuk adik sendiri ya. Inovasi misalnya adik nanti membuat suatu apa namanya di bidang teknologi ya silahkan dek modelnya seperti apa, dengan kuliah nanti adik akan dapatkan semua itu. Nah, selanjutnya dengan ada pendidikan, ada kecerdasan, ada pengendalian diri, ada agama, menjadilah adik menjadi mempunyai akhlak yang mulia. Jadi perilaku yang sangat sopan, santun, mulia, serta mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk masyarakat. Jadi bagaimana adik suatu saat bisa berguna bagi masyarakat, bagi keluarga sendiri, dan bagi adik sendiri. Jadi untuk negara juga ya, berguna untuk negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oke. Kita lanjut. Nah, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan keluarga negara. Jadi, kenapa perlu itu pendidikan keluarga negara? Kita tanya diri sendiri ya alasan. Pasti perlu. Kenapa saya mempelajari pendidikan keluarga negaraan? Saya kan jurusan komputer, Ilkom kan gitu. Penting ya. Jadi bagaimana suatu saat adik bisa menjadi seorang mahasiswa yang betul-betul punya yang tadi
pahala mulia. Jadi adik pinter, jadi kepintaran adik itu digunakan untuk hal-hal yang negatif itu. Itulah fungsinya adik perlu pendidikan ini. Jadi adik pinter aplikasi dan sebagainya, adik pakai bobol sistem gitu. Nah ini supaya tidak melakukan. Kalaupun adik melakukan hal seperti itu nanti pasti akan ketangkap ya, Dek, ya. Nah, jadi jangan melakukan hal-hal seperti itu. Jangan melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma itu aja. Kenapa diperlukan? Nah, lalu kita lihat di sini tentang pada bagian berikut ini ya. Kita diajak untuk melakukan refleksi dengan menanya alasan mengapa diperlukan kewarganegaraan tersebut. Nah, mencermati arti maksud pendidikan kewarganegaraan tersebut, sebenarnya yang ditegaskan di sini dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di sini menekankan bahwa pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sebenarnya pada intinya. Nah, bagaimana agar cinta dengan tanah air dengan melakukan dengan belajar, mengembangkan inovasi, kreativitas dan sebagainya, itu yang dipentingkan agar negara Indonesia itu menjadi negara yang maju suatu ketika. Nah, negara Indonesia adalah negara yang besar dengan sumber daya alam yang begitu luas dan begitu banyak sebenarnya. Nanti kita pelajari di pelajaran Pancasila, Dek, karena nanti Bapak juga yang akan memberikan itu mata kuliah Pancasila. Nah, lalu untuk menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu ada 3 ya. Secara histori itu seperti apa, sosiologi, dan politik. Nah, kita ada 3 hal. Jadi secara dasar sosiologi itu dari kepulauan dan ngomongin kita tentang politik yang ada di Indonesia secara histori. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45. Itu ya. Pada saat itu bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum menerima Indonesia merdeka. Nah itu. Nah, ini ada tantangan. 2 tantangan sebenarnya pada waktu itu. Pertama, datang dari pihak sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Kita melakukan beberapa pertempuran pada waktu itu dan pada waktu itu dimenangkan oleh Indonesia. Kenapa pada waktu itu Indonesia bisa memenangkan? Karena kita sudah bersatu. Pada waktu itu bangsa Indonesia sudah menjadi satu kesatuan. Kalau dulu terpecah-pecah dia. Di Bali beda, di Jawa beda, Sumatera. Nah, itu ada Japa dan sebagainya dulu kan terpecah. Gampang kita untuk ditaklukkan kan begitu ya. Oh sorry kok ditaklukkan terlalu gampang kita dijajah gitu aja. Nah, setelah tanggal 17 Agustus kita sudah mulai bersatu. Persenjataan kita sudah lengkap karena pada waktu itu kita mendapatkan persenjataan dari Jepang ya. Jepang pulang itu tanggal 16 Hiroshima dan Nagasaki dibom itu kan kembali dia ke negaranya. Jadi senjatanya dilucuti, kita banyak punya senjata untuk melawan sekutu. Akhirnya kita memenangkan beberapa pertempuran dan dikumandangkan juga pada waktu itu di beberapa koran dan radio. Nah, pada saat itu juga ada terjadi pemberontakan juga pada waktu itu. Pemberontakan yang dari internalnya itu pemberontakan G30 SPKI juga ada. Coba Indonesia pada waktu itu banyak sekali mengalami tantangan. Dan itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Jadi kedua permasalahan yang ada di Indonesia sehingga perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah baik dan perjuangan Indonesia ini tidak dicantumkan di sini sebenarnya dalam buku dari dalam negeri. Nah, di Pancasila dicantumkan ini. Yang dari dalam artinya dari internal juga telah bisa diselesaikan dengan baik. Nah, namun tantangan itu untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan belum selesai. Masih ada ini. Oleh karena itu diperlukanlah ya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara sehingga dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan. Nah, belum selesai sampai sekarang ini sebenarnya harus terus belum selesai deh. Apa? Belajar. Kita terus berjuang, belajar terus sekarang. Perjuangan kita sekarang adalah belajar. Menuntut ilmu itulah perjuangan kita ke depan. Supaya kita bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, menuntut ilmu artinya begini deh. Menurut Bapak, kita menuntut ilmu dengan nanti suatu saat kita harus ada aplikasi juga. Jadi
menuntut ilmu dengan melihat suatu aplikasi. Jadi jangan belajar terus tapi tidak pernah mempraktekkan ilmu dan apa yang didapatkan di kampus. Jadi adik harus betul-betul kreatif dan inovatif sebenarnya ke depan. Nah, kita mempunyai dua mata yang bisa melihat ya. Sebenarnya mata kita bisa melihat ke lingkungan. Jadi suatu ketika Bapak akan katakan kepada adik belajar ilmu teknologi misalnya, itu terserap di dalam mohon maaf, otak ya. Jadi adik menjadi pintar, tetapi mata adik bisa melihat lingkungan. Jadi apa yang diperlukan di lingkungan. Nah, itu fungsi mata sebenarnya. Nah, belajar itu juga di samping kita punya EQ, juga kita punya penglihatan yang jeli. Jadi penglihatan kita bagus, apa yang diperlukan itulah harus dikembangkan dengan mengembangkan EQ, apa yang harus dilaksanakan. Nah, setelah itu adik harus punya rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air. Setelah adik pintar, setelah adik bisa berkembang, nanti maju, bisa menjadi orang yang sukses ya, harus cinta terhadap tanah air. Nah, PKN pada saat awal kemerdekaan lebih banyak dia dilakukan pada tatanan sosial atau kultur dan dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Itu dalam pidato. Kalau dulu kan pidato-pidato kalau PKN. Misalnya pidatonya Presiden Soekarno yang menggebu-gebu itu luar biasa, itu sampai zaman dulu katanya kalau sudah Soekarno berpidato itu semua berada di depan radio. Nah, para pemimpin mengajak rakyat Indonesia untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Itu model dulu untuk secara historis dari PPKN ya. Jadi tentang kewarganegaraan, bagaimana tentang warga negara yang baik. Nah, secara sosiologi, bagaimana? Nah, PKN dalam dimensi sosiologi sangat diperlukan oleh negara Indonesia untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi bangsa. Jadi menjaga bangsa kita agar tetap utuh ya. Nah, upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan belum dilaksanakan di sekolah dulu ya. Pasca baru awal kemerdekaan. Nah, sekolah hingga terbentuklah buku civics pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Nah, itu judulnya ya. Jadi pada cetakan kedua, jadi materi pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan dalam sebutannya menyatakan bahwa telah dikeluarkan dekret presiden pada waktu itu. Sudah sewajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional. Jadi pada waktu itu pendidikan kewarganegaraan itu hanya diberikan sebagai macam selingan. Misalnya sekarang Pak ngajar tentang ilmu dan teknologi ilkom, misalnya tentang komputer. Nanti ada selingan-selingan sedikit di sana tentang pelajaran daripada kewarganegaraan, Pancasila itu dimasukkan sedikit-sedikit, mungkin 10 menit. Nah, tentang kepribadian dan sebagainya itu dimasukkan. Termasuk pelajaran agama juga di sana dimasukkan sedikit-sedikit tapi ya sekarang itu sudah mengkhusus ya. PKN, Pancasila itu berapa kali? 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Termasuk yang terpenting nanti diskusi. Yang terpenting nanti kita bisa berdiskusi, kita bisa itu yang paling penting ya. Bagaimana adik pemahaman dengan PPKN. Nah, dari segi politik, nah, kita lihat di sini dari segi politik. Nah, ada beberapa kurikulum di sini. Kurikulum 68. Tersantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi, yang artinya mata pelajaran PKN dikorelasikan dengan mata pelajaran yang lain. Dulu pada tahun 68 itu kalau kita tamat SMA itu sudah luar biasa, itu sudah seperti orang kuliah itu sebenarnya. Kalau dulu itu sudah bisa bekerja di mana itu. Nah, tapi makanya pada zaman itu di SMA itu diberikan sedikit materi-materi itu dikorelasikan dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Lalu kurikulum 75 itu berubah lagi. Nah, nama mata PKN itu berubah menjadi pendidikan moral Pancasila PMP jadinya ya. Kajian ini materi ini khusus yakni menyangkut Pancasila dan jadi sudah mulai khusus ya. Tahun 75 itu sudah mulai yang namanya PMP namanya, bukan PKN dan bukan PPKN dan Pancasila, tapi PMP jadi satu dia, pendidikan moral dan Pancasila. Pendidikan moral Pancasila. Lalu
tahun 1994, nama mata pelajaran PMP ini mengalami perubahan lagi menjadi pendidikan Pancasila. Nah, seperti sekarang ada dua, yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Nomor 2 tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini udah lama ya undang-undangnya. Jadi ada dua dia. Jadi nanti adik di semester sekarang ada Kewarganegaraan, semester depan ada Pancasila, ada dua. Mungkin di SMA juga sama, itu dibagi menjadi dua. Di SMP juga dibagi menjadi dua ya. PMP sudah hilang, jadi terpisah. Jadi kalau Pancasila pelajari tentang Pancasila aja, sejarah Pancasila dan dari zaman kerajaan sampai sekarang. Kalau tentang ini mempelajari tentang negara, jadi tentang apa, PPKN ya, tentang negara Indonesia. Nah, salah satunya identitas nasional yang begitu dipelajari. Hak dan kewajiban warga negara. Ya seperti tugas-tugas yang diberikan kemarin. Itu yang kita pelajari ya, identitas nasional. Terus membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Lalu kita membangun ya. PKN sebagai mata kuliah harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi PKN harus sesuai ya dengan keadaan masyarakat yang ada. Dengan bangsa itu, berbangsa atau bangsa kita yang ada, atau negara kita yang ada, itu harus disesuaikan. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya didasarkan pada konstitusi. Jadi tidak berdasar konstitusi suatu negara ya. Jadi konstitusi negara kita kan negara demokrasi, tetapi tidak terpaku terhadap konstitusi dia. Tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman. Nah, zaman kalau memang memerlukan, bagaimana zaman? Kalau zaman sekarang berbeda ya harus mengikuti. Dan masa depan kita ke depan seperti apa sih pelajaran PPKN itu sendiri. Misalnya kecenderungan masa depan bangsa Indonesia meliputi isu HAM. Nah, hak asasi manusia bagaimana isu HAM. Bagaimana sebenarnya agar kita tidak melakukan HAM ya, hak asasi manusia dalam pendidikan misalnya, dengan pendidikan yang tidak merata itu termasuk pelanggaran HAM. Misalnya yang satu kuliahnya bagus, tempatnya bagus, pakai laptop, pakai macam-macam aplikasi ada dan sebagainya. Yang satu kuliahnya ya mungkin di bawah kolong jembatan atau belajar di bawah ya di tempat yang tidak memadai, itu termasuk pelanggaran HAM di bidang pendidikan. Lalu pelaksanaan demokrasi. Nah, demokrasi kita apa? Pancasila, bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila dan lingkup hidup kita di lingkungan hidup seperti apa? Apa yang dipelajari di demokrasi kita, demokrasi Pancasila kita? Ada 5 sila kan nanti di pelajaran Pancasila. Ada sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Nah, lalu mendeskripsikan esensial dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di masa depan. Seperti apa sih pendidikan kewarganegaraan di masa depan? Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. 100 tahun, ingat, 2045. Nah, berdasarkan hasil analisis ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013, bahwa dikatakan ya, Indonesia akan mendapat bonus demografik bonus ya. Demografik bonus ini semacam ya tenaga muda ya yang produktif dan punya daya saing yang tinggi. Nah, salah satunya yang harus dilakukan adalah apa? Dengan belajar seperti adik, dengan kuliah sebagai modal kita pada waktu itu pada tahun 2045. Jadi kalau semua kita bisa kuliah, belajar dan sebagainya, bonus itu akan tercapai. Nah, bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan ya dan mewujudkan. Nah, salah satunya dengan belajar. Nah, Indonesia pada tahun 2030 ini sudah dekat ini ya, lagi 8 tahun sampai 45 kan punya usia produktif ya, antara 15 sampai 64 tahun. Itu produktif. Itu banyak sekali yang melimpah sekali tenaga produktif. Nah, dibandingkan negara lain, kalau di Jepang itu orang udah banyak tua-tua. Kenapa? Di sana orang menikah tua-tua soalnya umurnya. Kehabisan penduduk. Itu ada beberapa negara itu yang penduduknya udah tua-tua sekali dan sebagainya. Nah, salah satu yang Bapak tahu ya, negara Jepang itu yang usia produktifnya habis ya nanti. Nah, usia produktif akan mampu produksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Jadi itu harus persiapan dengan baik ya,
dengan belajar dan sebagainya. Nah, usia produktif itu kalau dipersiapkan, kalau tidak dipersiapkan ya sama aja dengan bohong ya. Jadi dipersiapkan untuk kedepannya. Jadi tenaga-tenaga produktif itu kan tenaga yang mempunyai pemikiran yang sangat jitu ya. Jadi mempunyai kekuatan. Wah, kalau udah tua kan udah mulai lemes ya. Kerja sedikit capek dan sebagainya. Nah, kalau produktif kan ini ya yang tua biarinlah istirahat. Nah, kalau di negara yang tenaga produktifnya sedikit ya ini kewalahan yang tua harus bekerja terus dia sampai ini. Tapi kan tenaganya kan tidak seperti orang muda kan gitu. Jadi bonus demografinya kan lebih kecil ya dengan Indonesia. Nah, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan ya, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Nah, salah satunya sih ini pendidikan kewarganegaraan harus diberikan. Di samping juga adik akan mendapatkan pendidikan ya sesuai dengan bidang ilmu yang kan. Nah, inilah Indonesia akan datang di tahun 2030. Nah, kita ngomong 2030 dulu. Nah, 16 tahun, 7 tahun. Jadi ada tenaga ya, orang-orang ekonomi, ekonomi in the words. Jadi itu ada peningkatan ya. Jadi dari 45 miliar menjadi 135 miliar. Itu peningkatan yang akan terjadi. Nah, kalau kita persenkan ya, dari 53% itu populasi in cities production itu di sini ada 71% mengalami suatu peningkatan ya. Ya sekitar ya 18% ya. Nah, of G produksi. Jadi ada peningkatan dari 78 sampai 86. Peningkatan yang cukup bagus dari 74. Nah, sekitar berapa ya? 6 tambah ya 16% ya peningkatan. Nah, terus skill. Nah, skill kita lihat kalau adik mau belajar ini dari 55 menjadi 113 skillnya, skill meningkat. Kalau mau work untuk bekerja ya, untuk yang skill untuk pekerjaan, nah skill work. Tapi kalau ini tidak ditingkatkan dengan dengan kuliah dan sebagainya, adik ya ini menurun ini. Jadi 55 mungkin jadi 44 jadinya ya itu. Nah, market. Nah, ini market nih adik tolong ini marketnya ini yang perlu ini sebagai seorang ini. Bagaimana market ke depan dengan aplikasi dan sebagainya itu dengan komputer lebih ini. Bapak juga nggak ini sekarang. Nggak nyangka bahwa ilmu komputer sangat maju. Termasuk kuliah ini menggunakan komputer sekarang ya. Bisa menggunakan komputer. Dulu nggak terbayang Bapak kuliah bisa pakai laptop. Nah, ini coba kalau tidak ada ilmu dan teknologi ini. Gimana ini masa pandemi ini nggak bisa kuliah ya. Ketemu nggak boleh. Laptop aplikasi nggak ada. Ada laptop cuma untuk ngetik aja seperti dulu kan tidak bisa untuk internet. Nah, sekarang ada internet ini yang luar biasa. Ya. Sekarang adik mungkin di sana ini. Supaya kenceng lagi. Ya, internetnya kenceng tapi bayarnya murah gitu ya. Nanti adik yang tugasnya seperti itu ya. Lalu di sini dikatakan tadi dari tabel tersebut, nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain. Kita sendiri yang menentukan, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa kita sendiri. Nah, jadi Indonesia itu akan berjaya menjadi negara adil dan makmur di masa depan dan akan menjadi bangsa yang bermartabat atau bisa dihormati oleh negara lain, asalkan semuanya sangat tergantung pada bangsa kita. Pada adik-adik sendirilah, tergantung pada adik sendiri ini semua. Kalau kita mau belajar, kita akan dihormati oleh negara lain. Demikian pula dengan PKN. Pelajaran ini sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Jadi PKN, kenapa perlu PKN, pendidikan kewarganegaraan? Biar tahu adik, tahu tentang Indonesia. Tahu wilayah-wilayah Indonesia ya. Pendidikan kewarganegaraan ini akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan zaman. Jadi sesuai dengan kemajuan zaman ya, sesuai dengan demokrasi yang kita pilih, yaitu demokrasi Pancasila, konstitusi kita di sana. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan
disebabkan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Jadi kalau konstitusi kita yang berlaku itu sangat bagus sekali, pelaksanaan Pancasila yang murni dan konsekuen katanya itu sangat bagus ya. Tentunya negara Indonesia menjadi negara yang maju agar tidak itu bisa dilanggar-langgar oleh hal itu. Misalnya sudah bagus jalannya, jadi ada yang korupsi dan sebagainya. Nah, ini kan sudah mulai. Nah, bagaimana ke depan nanti supaya tidak melakukan hal-hal seperti misalnya nanti tidak apa namanya, ada yang menggunakan narkoba, nah itu jangan. Hal-hal seperti itu jangan. Jadi yang jelek-jelek seperti itu ya. Korupsi itu jelek, narkoba jelek. Kalau korupsi ya udah merugikan negara. Kalau narkoba lagi, adik jadi males. Bangunnya bisa jam 10. Cuek itu nggak pernah. Itulah ininya. Ah, sebentar deh. Ya, tak. Masuk. Oh. Sorry, Dek. Nah, tadi ada tamu sebentar. Kalau sekarang kita kan di rumah gangguannya banyak itu loh. Ya. Kalau terutama Bapak. Pak, soalnya ini tinggalnya bertiga aja. Nah, ini lagi belajar semua ini di rumah. Anak juga lagi belajar dan sebagainya ini. Online juga sih, sama kayak adik. Ya, di kamar semuanya. Di kadang gangguannya kita kuliah karena tidak ada siapa di Bapak ini. Nah, tinggal bertiga aja Bapak tinggalnya di perumahan dosen di Jimbaran ya. Nah, di Wisma Udayana tepatnya di atas di Rumah Sakit Udayana ke atas. Jadi ini sebenarnya aplikasi yang adik-adik ini yang sering mengganggu sebenarnya. Misalnya apa? Ada Gojek gitu ya datang. Ada apa namanya sih? Mau tidak mau harus keluar sebentar. Kadang pesan-pesan apa ya udah. Inilah resiko kita belajar di rumah. Oke, kita lanjut. Jadi di sini nasib sebuah bangsa ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan, menjadi bangsa yang bermartabat, dihormati oleh bangsa lain. Semuanya sangat tergantung pada kita sendiri ya. Kalau kita menjadi negara yang besar dengan SDM yang begitu bagus dan apa namanya sumber daya manusia kita bagus ya, kita dihormati. Apalagi kita mempunyai apa namanya sumber daya yang sangat kaya. Nah, demikian pula dengan PKN sangat disebabkan oleh eksistensi. Oke, sudah ya. Eksistensi bangsa dan sangat dipengaruhi oleh konstitusi. Oke, sudah Bapak sudah jelaskan sih tadi ya. Pak, sorry, maaf. Jadi itu ya, tadi Bapak jelaskan tentang kenapa korupsi dan apa namanya tadi Bapak bilang narkoba itu jangan. Pertama, itu sudah melanggar hukum ya. Kalau bisa jangan melakukan hal karena melanggar hukum juga akan merusak mental. Kalau narkoba itu jangan, kalau bisa sih jangan main-main dengan hal itu. Karena apa mental kita dirusak. Kita menjadi orang yang apa namanya malas dan sebagainya. Korupsi lagi itu, waduh bahaya itu merugikan negara. Nah lalu, mungkin udah itu yang bisa Pak sampaikan ya. Kita ke diskusi, kalau ada pertanyaan silahkan deh, kalau ada yang mau ditanyakan di sini. Kita stop sharing. Ada pertanyaan kira-kira deh dari apa yang Bapak jelaskan, atau Bapak terlalu cepat memberikan atau gimana? Tetapi secara garis besar Bapak sudah memberikan adik materi itu ya. Silahkan baca di sana. Nah kalau ujian nanti silahkan dilihat aja di sana dibaca ya. Wah itu enaknya sekarang. Ya silahkan deh mau bertanya kayaknya. Silahkan deh. Ada yang mau bertanya kayaknya udah siap-siap nih. Halo, silahkan ada yang bertanya? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas apa yang Bapak ini sampaikan? Apa masih bingung?
Apa sih Bapak yang diomongin dari tadi itu PKN gitu? Ya, silahkan kasih komentar. Halo? Ya, saya ingin bertanya mengenai apa namanya itu PKN dari segi sosiologis. Boleh bisa dijelaskan lagi, bisa dijelasin lagi? Saya kurang paham. Oh, kurang paham dari segi Oke, sosiologis. Oke, Bapak ya. akan share konten lagi ya, biar enggak bingung. Dari sosiologis ya, mana dia? Dari segi politik, nah, ini sosiologis ya dia. Kalau kurang paham Bapak akan ulangi lagi gitu ya. Oke. Nah, PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh negara Indonesia untuk menjaga dan memelihara atau mempertahankan eksistensi bangsa. Ya, ini Bapak. Nah, upaya pendidikan kewarganegaraan, sorry deh ya. Ah, mohon maaf deh. Nah, jadi Bapak akan jelaskan lagi sekali ya. PKN dari dimensi sosiologi Bapak akan baca dulu ya. Sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga dan memelihara dan mempertahankan eksistensi bangsa. PKN ya. Nah, jadi pelajaran ini untuk mempertahankan kita ini dari apa namanya eksistensi. Jadi kalau kita mengetahui tentang sosiologis daripada negara kita, jadi kita tahu bahwa oh wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau ada yang masuk negara lain kita wajib mempertahankan. Dan orang lain dari segi teritorial Indonesia itu kan sudah jelas. Nah, upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan pada waktu itu kan belum ini juga pada waktu itu. Nah, apa namanya? Pelajaran Pancasila pada waktu itu dalam buku Sipik itu ya, bukunya Sipik. Itu berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Itu cetakan pertama. Dia itu hanya diselipkan pada waktu itu dalam mata kuliah, dalam mata-mata kuliah di sana. Itu mungkin dalam pidato dulu, dalam mata kuliah. Itu pelajaran PKN hanya pengenalannya itu tidak secara sosiologis itu tidak terlalu ini deh pengenalannya. Hanya ya 5 menit gitu. Misalnya sekarang Pak memberikan mata kuliah komputer gitu. Ya tinggal diselip-selipkan aja sedikit. Nah, itulah dalam apa namanya. Nah, secara sosiologis dalam buku tersebut ada bukunya. Mungkin kalau mau membaca buku itu bisa dilihat dari buku Sipik yang judulnya terbitannya buku Sipik namanya ya. Nah, di sana adik bisa membaca tentang apa itu warga negara Indonesia. Nah, salah satunya isi dari buku Sipik itu ya tentang identitas di sana masuk. Jadi adik bisa mempelajari lewat buku membaca. Nah, kalau di kelas di sekolah itu enggak, hanya sedikit diberikan. Nah, kalau sekarang khusus ya adik berikan. Nah, itu secara sosiologi. Nah, untuk tahu tentang negara Indonesia, nah pada waktu itu kita hanya bisa membaca dari buku dan pengenalan itu secara tidak mengkhusus gitu. Itu secara sosiologis daripada pelajaran kewarganegaraan pada zaman apa namanya? Pada zaman dulu. Ini pada Indonesia baru merdeka. Lalu secara jelas ya kita harus membaca buku Sipik ini. Itu maksudnya, Dek. Tapi secara terinci, nah, tapi kan tidak semua orang bisa mau membaca kan. Nah, salah satunya usaha yang dilakukan yaitu dengan menyelipkan sedikit-sedikit pelajaran tentang PKN dan Pancasila itu sendiri. Mungkin itu yang disebut secara sosiologisnya, Dek. Kira-kira paham, Dek, ya? Oh, baik, Pak. Saya sudah paham. Ya, Kiranya lah. ya, itu ya. Nah, Ya, untuk mengenal terima kasih, bangsa Pak. Indonesia, ya. Nah, lagi Bapak jelaskan
kembali untuk mengenal bangsa Indonesia itu tentang Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kebudayaan dan sebagainya, untuk mempertahankan dan sebagainya. Dulu ada bukunya namanya Civic. Ya. Itu adik baca baru paham. Kalau dibeli juga bukunya kan tidak semua masyarakat beli. Nah, secara khusus ya udah biar tidak ini. Jadi Bapak duluan membaca buku Civic, Bapak jadi dosen atau guru pada waktu itu. Lalu menyelipkan materi-materi dari buku ini sedikit-sedikit nah itulah secara sosial. Agar kita paham dengan Indonesia, apa sih Indonesia, PPKN itu apa, dimensi sosiologi. Nah, dan isinya itu apa saja di sana. Nah, salah satunya itu ya tentang identitas nasional, kewarganegaraan, bela negara, yang begitu-begitulah isinya di buku Civic ini. Ya. Mungkin itu sedikit kalau udah, kayaknya udah paham ya, ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya, silahkan, Dek. Ya oknum, jangan bilang ya. Korupsi gitu ya, dia. Oke. Pertanyaannya bagus sih. Sama kayak pertanyaan yang tadi nih di kelas D ya. Kelas D. Ini kelas E. Itu sama itu pertanyaan. Mirip. Jadi Bapak gampang aja jawab ini ya. Karena sudah jawab tadi. Jadi begini, penerapan PPKN itu sebenarnya oke lah Bapak sekarang mengajarkan adik itu sampai ngotot-ngotot. Boy sampai bangunnya pagi-pagi. Dari pagi Bapak bangun nih. Dari jam 7 bangun. Buka laptop, mandi dan sebagainya. Oke. Mau mengajarkan PPKN ke adik. Nah, sekarang lagi Bapak kembalikan ke adik sendiri. Bapak kan ngajar PPKN ini. Nah, yang menjadi generasi bangsa suatu ketika adalah adik ya. Bukan Bapak. Bapak udah kelewatan umur. Dan mungkin jadi apa ini? Kamu kan jadi seorang dosen ngajar PPKN. Adik ada kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, sekarang Bapak akan kasih tahu. Jika suatu saat menjadi seorang pemimpin, apapun, pemimpin daerah, yang terkecil lah, kepala desa gitu kan bisa aja ya. Jadi ingat PPKN, jadi penerapannya. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah, adik udah dapat pelajaran nih, jangan korupsi kan betul. Ini dari sini dulu ya, dari bawah dulu ya. Jangan korupsi, jangan mengajarkan yang tidak-tidak, jangan menjual tadi ya. Nah, itu yang harus dilakukan agar masyarakat, agar negara kita itu bisa maju ya. Nah, yang kedua, yang sekarang, kenapa kok banyak masih pejabat korupsi ya? Pak lihat, itu aja dana vaksin aja dikorupsikan itu banyak ya. Harusnya untuk, bukan dana vaksin, dana BLT. Masa untuk masyarakat itu dikorupsikan? Itu kan luar biasa, itu sebenarnya udah sangat-sangat ini. Nah, kedepannya, adik di Ilkom ya udah tidak bisa ngomong apa kan. Bapak ngajar di hukum, fakultas hukum Bapak ngajar kan. Nah, nanti Bapak sering tekankan di sana nanti kalau adik dari dulu udah yang udah tamat-tamat dulu ini banyak yang udah tamat. Dek, nanti kalau udah tamat, siapa tahu jadi anggota dewan atau jadi apalah pemimpin. Tolong produk hukum itu diperbaiki, Bapak bilang gitu. Gimana? Kalau yang korupsi itu hukumannya lebih gede. Jangan dihukum, bila perlu buatkan aja tempat khusus itu untuk pulau itu. Indonesia kan banyak punya pulau. Saya aja taruh di satu pulau, pulau korupsi namanya, itu taruh aja di sana biar di sana disuruh bekerja dia di sana yang ini. Tapi tidak usah digaji kan orang-orang pintar itu ya dia. Suruh kerja apa di sana ya udah. Dia udah tua nanti udah umurnya 70 atau udah mulai tua baru dipulangin aja ke keluarganya. Kan begitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk memberi hukuman jerak. Yang kedua, sekarang nggak tahu sih apa jalan apa tidak.
itu kan pemiskinan gitu ya. Jadi dana-dana yang dikorupsikan itu tarik aja semua itu. Berapa dia korupsi atau tarik aja itu dananya itu berapa dikorupsikan tarik berapa punya aset ambil aja itu aja salah satu. Tapi sampai saat sekarang ini kan tidak berjalan, harus mengembalikan itu, dikembalikanlah dana-dana itu. Kenapa? Karena uang itu kan uang kita juga, uang adik juga, uang bapak juga kan. Bapak terus terang jujur, bapak taat bayar pajak, bapak bayar pajak selalu tiap tahun, tahu-tahu dikorupsikan kan. Adik kan tahu penghasilan bapak sebagai seorang dosen tidak, adik pikir penghasilannya banyak enggak, bapak ya segini-segini aja kan hidupnya enggak ini walaupun apa namanya enggak mewah-mewah sekali kan biasa-biasa aja kan. Jadi itu. Nah terus tapi taat karena apalagi bapak ngajar Pancasila dan kewarganegaraan masa bapak enggak taat ya kan. Jadi bapak sebenarnya jujur aja sama adik. Bapak sama peraturan taat sekali secara pribadi ya karena malu. Kalau enggak taat malu bapak. Mengajarkan Pancasila sama kewarganegaraan melanggar kan, ya kan? Apalagi sudah dapat mata pelajaran ini, mata pelajaran kewarganegaraan sudah dikasih Pancasila. Kalau dulu PMP malah dikasih, dulu itu PMP ya, PMP namanya sudah dijelaskan, sudah dikasih pelajaran itu, masih juga ini. Ya ini tidak tahu ini. Jadi apa yang salah di sini? Moralnya mungkin ya pelajaran agamanya yang kurang kan begitu aja kan Bapak bilang. Di agama dia kurang. Bisa seperti itu kan. Nah, ini iya, betul ya. Iya. Itu namanya sumpah serapah itu ya. Hmm, bisa dilanggar itu. Nah, jadi sumpahnya dilanggar. Tapi Bapak kira kalau orang lihat uang ya dia kok matanya pada berpikir ini ya. Bagaimana caranya biar dapat sekian sekian. Begitu sih. Kalau enggak tahu sih kebanyakan orang berpikir seperti itu kalau menurut Bapak. Kalau ketemu, kalau Bapak jujur Bapak bilang, kalau Bapak bekerja sekarang ya, dapatkan hasil, tapi capek kan dari pagi. Tapi mendapatkan hasil yang lebih kan wajar. Misalnya Bapak mengajar keliling dan diberikan penghasilan lebih misalnya dari pemerintah, kan wajar-wajar aja. Wajar kan, karena capek. Tapi kalau orang yang tidak mau capek, santai-santai, pingin penghasilan yang lebih, ya apa yang harus dilakukan ya dengan korupsi itulah. Kayaknya begitu ya, Dek ya. Nah, sementara begini, ini dari prinsip hidup. Jadi kita harus punya prinsip hidup sih sebenarnya ya. Ini khusus ada. Itu udah susah dibenerin, Dek ya. Nah, itu ya. Yang begitu udah. Karakternya sudah begitu. Susah kita benerin. Bapak juga keluar-keluar ngomong ini nanti di apalagi apa namanya susah juga sih kalau kita udah tua diajak ini ya diajak ngomong ya susah susah. Kalau adik mungkin ya oke lah masih muda ini ke depannya kita selalu ke depan. Tapi bapak dari berapa tahun 10 tahun yang lalu bapak ngajar ini Pancasila selalu Pak tekankan kepada mahasiswa itu jangan melakukan ini, jangan melakukan tindakan. Kalau Anda memang bekerja capek dapat hasil silahkan tidak masalah. Itu adalah karena apa hasil dari kerja kita karena capek. Nah, itu sih yang pernah Bapak tekankan dulu dari dulu. Termasuk terus Bapak menekankan hal-hal seperti ini. Terus mahasiswa Bapak tekankan bahaya narkoba itu Bapak selalu tekankan jangan sampai terjerumus hal-hal seperti itu ya. Nah, pada intinya dari agama ya kalau kita ngomong agama. Apapun sesuatu yang diperoleh secara instan. Nah, instan ya. Akan hasilnya tidak baik. Lambat laun apa yang diperoleh dengan cara yang tidak baik akan ketahuan juga. Seperti pepatah, kalau ada asap susah ditutupi, akan keluar juga. Ada celah kecil keluar nanti akan terbongkar juga. Apapun jenisnya akan terbongkar. Suatu ketika terbongkar gitu. Itu. Nah, jadi Bapak sih santai tidak pernah melakukan apa ngajar ya udah.
Jadi berapa ya itu aja yang dinikmati apa. Toh juga dalam kehidupan kita harus bisa hidup sederhana ya. Nah, prinsip Bapak begini. Jadi Bapak ini kita kan sehari makan 3 kali kan. Apa sih yang dicari kan? Nah, 3 kali kita makan. Anggaplah 3, bahkan ada yang 2 kali kan. Tidak. Jadi per porsi berapa? Anggap 25 itu udah bagus itu, 75. Ya itu aja kan. Hal lain seperti HP. Kalau kita hitung, jadi sebenarnya kita manage saja ini pengeluaran kita sebenarnya. Berapa pemasukan? Nah, jadi kalau pemasukan 10, ya pengeluarannya jangan lebih 10. Itu kan tergantung kita sendiri sih. Kalau diberi, sama kayak adik kan berbeda-beda ini diberikan uang jajan nih tiap hari. Ya, sesuaikan. Jangan melebihi ya. Nah, adik, yang namanya korupsi, adik korupsi itu contohnya gimana? Adik dikasih 10 gitu misalnya 10. Nah, adik mau korupsi ini sama orang tua. Nipu dah. Besok saya mau bayar ini Pak, ada bayar buku. Padahal kuliah online bayar buku. Buku apa itu? Beli buku Pancasila Pak, beli buku kewarganegaraan. Buku kewarganegaraan yang mana? Itu kan korupsi itu. Itu model korupsi kecil-kecilan di rumah itu. Nah kan begitulah misalnya. Sama orang tuanya, Pak saya mau beli buku kewarganegaraan. Orang Bapak nggak pernah jual buku. Orang dikasih lewat apa kemarin? PowerPoint, masa bayar? Itu nggak bayar kan? Kalau adik misalnya untuk beli paket internet ya udahlah, masuk akal kan? Beli buku nggak masuk akal gitu. Nah itulah model-model seperti itu jangan, lebih baik terus terang aja sebenarnya. Kalau nah, itu kejujuran ya sebenarnya. Misalnya Pak minta uang untuk beli apalah gitu ya. Misalnya ini Pak laptop saya udah tidak, ini aplikasinya udah mulai apa namanya kurang, minta laptop yang RAM-nya lebih gede ya, lebih baik jujur kayak begitu ya misalnya gitu. Atau ininya ya seperti itu pun dilihat kondisi sekarang juga kan gitu. Kalau apa sesuatu yang masih bisa digunakan ya itu aja digunakan. Bapak tidak menuntut tadi untuk menggunakan barang mewah deh untuk kuliah. HP pun tidak apa-apa deh ya. Kalau nggak laptopnya ini pakai HP juga nggak masalah. Bisa ya untuk menyimak. Nanti kalau tugas ya apa namanya usahakan sih sebenarnya ya minjem lah dulu laptop. Tapi ya, kalau punya, tapi Bapak yakin adik ada di rumah, apalagi jurusan Dekom. Tapi tidak boleh memaksa ya. Tidak boleh memaksa orang tua harus beli gini gitu. Jangan, tidak boleh. Apalagi sampai adik apa namanya pikirannya ya kalau tidak dibelikan terlalu banyak pikiran. Nanti belajarnya yang ini ya. Jangan sampai seperti itu. Itu sih saran Bapak ya. Kalau tidak pakai HP enggak apa-apa. Santai aja sama Bapak ya. Pak tidak, kita ini suasana pandemi sekarang, suasana seperti sekarang jangan terlalu memaksa menuntut karena masyarakat sekarang dari segi ekonomi sebagian besar lagi bermuram ya, bermuram terutama dari yang orang tua seperti Bapak punya istri di pariwisata juga sedang bermuram juga gitu ya. Kita di Bali hidup, nah kebetulan ini di Bali ya, yang kita di pariwisata lebih ini, kita apa namanya prihatin, termasuk Bapak sendiri boleh prihatin sama Bapak, kena dampaknya gitu ya, dampak ya itu semua kena dampak. Oke, jadi Bapak juga silahkan adik mau pakai apa kuliah dan sebagainya, silahkan aja, tidak masalah ya, tidak mengurangi nilai. Oh kalau pakai HP nilainya tidak ada begitu, sama aja ya. Jadi Bapak itu memberi kebebasan. Jadi jangan melakukan hal tadi ya, korupsi. Biarkan mereka yang mempunyai ini, nanti dia akan tertangkap juga deh, yang hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan segera tertangkap ya. Jadi undang-undang nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki, lebih diperketat, hukumannya lebih diperpanjang, itu jangan korupsi 4 tahun, 3 tahun. Bila perlu, kalau seumur hidup jangan, nanti seumur hidup mati di ini negara lagi yang membiayai ini ya sudah 30 tahun gitu. Hukumannya lumayan. 30 tahun di penjara. Wah, capek juga sih. Seminggu aja
Katanya sih Bapak belum pernah masuk. Mudah-mudahan enggak pernah ya. Seminggu aja katanya udah membosankan gitu. Syukur ya Bapak enggak. Itu Bapak hindari itu 2 itu ya. Sama rumah sakit lagi Bapak hindari lagi 1. Kalau bisa jangan sampai ke rumah sakit itu. 2 hal itu yang Bapak hindari. Oke, ada pertanyaan lain lagi. Gimana Dek yang bertanya? Kira-kira gitulah solusinya ya. Ke depan kita aja perbaiki, yang itu susah. Ya mudah-mudahan nanti produk hukumnya lebih bagus lagi ke depannya. Ada lagi yang ini ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Siapa yang mau bertanya? Oh, silakan. Saya nonton. Oke, Di sudah. Indonesia tuh masih tinggi kasus korupsinya. Pertanyaan dari saya, bagaimana upaya untuk menurunkan kasus korupsi? Sekian, terima kasih. Upayanya ya. Ya. Kalau Bapak sih 1 ya. Ya. Produk undang-undangnya aja dirubah itu. Turun Ya. lah itu. Ya. Kalau Bapak jawabannya. Undang-undangnya diperketat tuh tentang korupsi. Enggak berani dah. Nah, contohnya seperti negara-negara maju ya. Korea Utara. Waduh, kalau korupsi langsung ditembak mati loh di sana. Kan enggak berani dia. Undang-undangnya seperti itu. Cina. Nah, di Cina. Itu malah negara-negara komunis tuh di sana. Ketat sekali peraturannya di sana. Kalau produknya seperti itu, berpikir berapa kali. Adik berani korupsi. Kalau ketahuan langsung di ini ya. Digantung gitu misalnya. Berani Ya, kan enggak? saya rasa nggak berani, Pak. Ya, digantung di Monas gitu. Nah, seperti itu kan. Nggak berani kan. Ya, Itu hampir. undang-undang kita itu yang ini. Makanya Bapak kemarin nanya-nanya ke apa namanya? Ngajar di Fakultas Hukum. Dia yang punya tugas ini orang-orang hukum itu, Fakultas Hukum. Nanti kan jadi tolong produknya nanti diperbaiki. Jangan ada mayem aja nanti kamu jadi pejabat juga ada mayem aja gitu. Dari dulu Bapak ini apa namanya? Tekankan itu sama mahasiswa. Sejak Bapak maaf udah 10 tahun Bapak ngajar Pancasila di Fakultas Hukum juga 2 kelas Pak ngajar. Di Ilkom dari dulu, di fisika, di Ilkom sama fisika. Terus di ekonomi Pak ngajar. Ya ada yang paling ini pertanyaan-pertanyaan kan orang hukum ini punya ini lebih banyak kan. Kalau adik kan pelajari teknologi sana, aplikasi apa itu ya. Cuman itu aja ke depannya. Ya, ya kita Bapak terus terang jengkel juga sih Bapak bayar pajak macam-macam. Bayar pajak tempat tinggal, kendaraan, bayar pajak tiap bulan. Tahu-tahu dikorupsikan. Tidak ada penurunan lagi sekarang pajaknya. Tetap bayar normal kan. Tidak ada. Dikorupsikan uangnya. Kan jengkel juga ya. Bapak udah bekerja dari pagi bangun ngomong dari pagi. Ngajar lah ngasih kuliah. Memang tugas Bapak ini ya udah gimana kan. Dari kuliah. Udah gitu pengabdian. Tridharma. Udah gitu Pak bayar semua pajak. Semua kebutuhan hidup tinggi sekali sekarang. Ya kan. Listrik, air semua. Kalau nggak dikasih ini mati juga. Belum lagi tak ada tambahan wifi ya. Ya. Sekarang sang wifi lagi. Pengeluaran aja terus sekarang. Bukan curhat ya. Maaf ini bukan curhat. Tapi ya itulah kondisi sekarang. Nah kalau bisa sih adik tugasnya bagaimana buat wifi yang murah nanti deh ya. Itu aja orang. Biar murah dikit ini mahal sekali sekarang. Kalau yang ini lemot ya adik. Kalau yang murah lemot ya, muter apalagi Pak sebagai host lemot itu ngomong aja hilang lagi gitu kan enggak terganggu adik kuliah ya. Kalau adik boleh juga sih kalau enggak matikan kalau agak lemot matikan videonya. Tapi yang hidup-hidup videonya ini kenceng-kenceng sih kayaknya. Ini kecuali yang mematikan video ini enggak kurang kenceng kayaknya nih ya. Apa memang enggak mau di ini wajahnya mungkin enggak tahu sih. Kalau bisa sih dihidupin aja videonya. Jadilah orang pemberani ya. Mungkin belum mandi mungkin ya, nggak ngidupin video ya. Ya, ya oke lah kita santai aja ya. Jadi kira-kira begitu Dek, gimana Dek? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Saya ingin bertanya, Pak. Oh ya silahkan. Nah ini
Bagus, gimana wajahnya Bagus? Gusti Bagus, bisa diperlihatkan wajahnya? Sudah Pak, kelihatan? Belum, masih nim aja kelihatan. Yang ada bertanya silahkan, nanti aja kelihatan ini. Silahkan. Saya on cam di sini Pak, maksudnya. Ya, silahkan bertanya. Saya bertanya Pak, apa benar korupsi itu udah menjadi kebiasaan sejak kita dari zaman dulu? Contohnya pada saat zaman VOC Pak. Oh iya. Oke, Pak jawab ya. VOC itu hancur karena korupsi, betul. Itu kan orang Belanda itu. Orang Belanda korupsi ya. Ya memang kebiasaan itu ya. Tapi merubah kebiasaan itu kan susah ya. Enak loh, kalau korupsi itu enak, ngambil uang, nggak kerja dapat gitu. Mau beli apa ya, jalan-jalan bisa gitu. Ya kan? Coba kita lagi berpikir ya dia ke depan. Kalau kita misalnya ngambil uang hasil yang nggak baik ya, jalan-jalan atau beli apa? Kayaknya takut kayaknya kita ya. Kalau Bapak sih takut tuh kalau memang bukan dari hasil. Memang kalau dari Bapak dari hasil ngajar dapat sesuatu ya nggak masalah sih, ya normal. Tapi kalau hasilnya nggak benar tuh takut loh. Takut ada was-was dalam hati. Was-was, tidak tenang. Itu biasanya. VOC itu dulu, kalau dulu kan belum ada undang-undang ya pada waktu VOC ya, zaman VOC. Itu diambil tuh anu dagang dia. Ini punya Belanda dia punya. Belanda dulu korupsi itu. Hancurnya POC itu kan karena korupsi di badan. Nanti ada ini. Kalau mau nonton videonya ada itu ya. Jadi POC itu boleh dah nanti tak puterin dah videonya ini. Ada nanti ya. Kenapa dia POC itu jatuh dia? Karena dia korupsi. Ada korupsi. Pimpinannya korupsi sana diambil uangnya. Pada zaman hancurlah. Jadi kembali ke zaman Hindia Belanda jadinya ya. POC itu adalah usaha dagang. Nah, di dalam POC itu ada orang-orang Indonesia juga di sana. Nah, Bapak akan ceritakan bahwa pada waktu Belanda menjajah Indonesia itu kan tidak semua, nah orang-orang yang di atas itu pimpinan-pimpinan orang Belanda, tetapi yang orang-orang di bawah itu orang-orang Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia di sana. Mungkin dari sana belajar ya, dari POC belajar korupsi ya. Ya mungkin itulah turun-temurun itu. Nah, jadi banyak orang-orang Indonesia sebagai pegawai mungkin yang menduduki misalnya paling tinggi ya orang POC Belanda. Nah di bawahnya ini, nah ini sebenarnya dulu di film-film kan sering berkhianat itu, itulah orang berkhianat namanya ya. Jadi orang bersekutu dengan Belanda kan banyak itu untuk memerangi orang Indonesia. Sekarang kita disuruh diperas semua. Hasil bumi, pajak semua diperas oleh orang Belanda, termasuk orang Indonesia ikut di sana yang dapat manfaat di sana dari orang Belanda itu kan dapat sesuatu dia. Dijadikanlah pada waktu itu, ini mohon maaf ini waktu itu Bapak lihat jadilah dia Tumenggung adipati gitu, itu dipegang oleh orang-orang Belanda dulu. Dia yang memerintah ke bawah, menekan, ikut dia. Makanya ada ceritanya Jaka Sembung akhirnya ya. Sekarang kan kalau diceritakan ada Jaka Sembung, Jaka Tingkir yang ingin menyelamatkan itu. Mana ada, itu kan cerita itu. Aslinya nggak ada seperti itu ya. Yang Sakti Mandraguna bisa memberantas Belanda dan para ini nggak ada itu. Nggak ada. Itu kan di film itu ya. Nah, nggak ada seperti itu. Jadi terus tertekan terus. Yang di bawah tertekan. Ini. Nah, seperti sekarang, kalau ada orang korupsi, ini bahaya ini. Kita protes, ada yang membela gitu. Susah ini. Kita susah sekarang. Gimana ya, Bapak habis pikir gimana ya cara berpikir? Saya itu yang terjadi deh. Nah, kayak kemarin itu kan ada korupsi BLT itu kan dikorupsikan. Salah satu menteri lah. Bapak sering loh baca Ibu. Oh baca, dengerin ini tentang berita-berita ini harus, soalnya Bapak masih kuliah kewarganegaraan Pancasila harus sering itu update harusnya berita-beritanya supaya enggak rugi juga cari WiFi juga dipakai. Nah, jadi ya
Ada itu menteri yang protes itu semua dipanggil, malah dia mau digulingkan, mau diturunkan. Ini hal yang aneh sekali ini. Tidak tahu apa yang terjadi di negara. Yang benar itu mau diturunkan. Ya kan? Masa dana BLT itu dikorupsikan tuh sampai berapa miliar itu? 8 miliaran lah kurang lebih ya di. Kalau belikan nasi bungkus tuh berapa dapat tuh ya? Nah, gitulah anggap seperti itu. Nah, ini kan belum ditindak sampai sekarang. Siapa yang korupsi? Ya para ini. Ya orang-orang pemimpin-pemimpin yang kebetulan di daerah-daerah itu kemarin itu terkena itu pemimpin daerah. Kalau memang ada bantuan ya disalurkan lah bantuan itu dengan. Kan kita udah dapat gaji loh kayak Bapak misalnya ada bantuan salur. Bapak kan udah dapat gaji dari pemerintah lagi itu diminta dana BLT lagi diambil sekian persen jangan. Kemarin jujur Pak, jujur kemarin. Bapak kan juga di sini mengabdi juga di Banjar ya, di desa. Jadi Bapak kemarin ada program vaksin, ya sendiri Pak, ngetik sendiri loh. Terus terang. Pakai laptop sendiri, semua sendiri. Nggak minta bayaran apa-apa. Itu warganya jumlahnya 415 orang itu, belum keluarganya. Itu ngetik sendiri Bapak itu. Untuk daftarin orang biar bisa vaksin. Ketik sendiri itu sampai malam. Itu tulisannya belum lagi yang ini. Paksa itu ini. Nah itu bentuk pengabdian. Bapak minta ini enggak itu? Minta ongkos ya? Enggak. Printer sendiri pakai. Laptop sendiri. Listrik sendiri dan semua. Tapi Bapak nggak pernah ini. Untuk masyarakat nggak pernah Pak. Ya oke lah Bapak kasih ini supaya semua bisa tervaksin nih masyarakat di tempat ini apa namanya di tempat Bapak tinggal. Nanti kalau sudah semua divaksin kan Bapak aman kan? Ya tidak ada yang terjangkit di sini. Yang mudah-mudahan kan, mudah-mudahan ya kekebalan tubuhnya lebih kuat ya. Bapak juga diuntungkan ya di sana, Pak. Tidak apa namanya? Mudah-mudahan tidak sampai kena. Adik-adik juga mudah-mudahan ini ya jangan ya jagalah. Artinya keluar boleh, jangan cuman jaga protokol kesehatan, pakai masker. Kalau di rumah ya nggak masalah sih. Kalau keluar cuci tangan. Jadi ini yang penting ya, tangannya dicuci. Itu yang paling bagus, pakai sabun. Ketimbang pakai hand sanitizer, itu hanya untuk kalau hand sanitizer itu untuk ini, urgen aja di luar. Tapi kalau ada sabun sama air mengalir itu jauh lebih bagus. Itu sih. Ya, ada pertanyaan sampai jam berapa kuliahnya, Dek? Kuliahnya sampai jam berapa? 11.20 Pak. Oh, 11.20. Ini sudah lagi 10 menit. Ya, lagi 10 menit, Dek. Mau bertanya lagi atau mau ditutup ininya, filmnya ini? Pak, izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak soal berita hoaks atau ujaran kebencian yang tersebar di sosial media? Oh, gitu ya. Oke. Masih, Pak. Ya, sudah. Wah, ini suaranya keras sekali nih. Pakai mic ya? Enggak. Keras suaranya. Wah. Ya, jadi ujaran kebencian, Dek ya. Sebenarnya kita jangan kalau berita-berita hoaks seperti itu kan tergantung kita sih ujaran kebencian terhadap apa dan terhadap siapa ya Dek ya. Jadi jangan kita memprovokasi Dek. Jadi misalnya Bapak ngasih kuliah sekarang diprovokasi Bapak apa itu ngajar dibilang Bapak ngajar yang aneh-aneh memprovokasi pemerintah kan bisa aja Pak kalau sekarang ngomongnya bisa aja ngomong apa aja bisa ya karena ini pelajaran Pancasila kewarganegaraan. Nah, kalau berita hoak itu jangan terlalu ini deh kebenarannya jangan terlalu tonton aja boleh. Cuman kita bisa harus berpikir secara logika deh ya, logika. Ini benar apa tidak beritanya? Kalau memang benar ya karena tentang ini sekarang ada PPKM ini sekarang PPKM ya. Itulah yang paling inilah. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ini kan susah ya. Nah, ada berita-berita hoak itu akan ada demo kalau terus diperpanjang. Nah, ini kan hoak ya, ya.
Tapi pemerintah juga sangat pusing loh memikirkan ini. Memikirkan kalau semua masyarakat seperti adik ini gampang ngatur Pak. Ya kan? Yang udah punya SDM ya udah cukup bagus, gampang ini ngatur saya adik. Ya susah kan yang punya SDM yang masih ini. Mohon maaf ini yang tinggal di pelosok apa susah sekali ngatur, apalagi yang tinggal di suatu pemukiman padat penduduk itu dengan SDM yang masih kurang itu susah sekali. Nah, itu kan susah ngatur. Nah, kalau dengan nah itulah kadang membuat berita-berita yang apa kebencian ya terhadap pemerintah kan sering terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak gimana ya kalau tentang berita ini? Kemarin banyak sih Bapak lihat tentang PPKM ini kontroversi, apakah hoax apa tidak. Tetapi adik harus jeli itu melihat ya, yang mana kira-kira secara nalar itu masuk akal apa enggak. Nah, memang sih kalau terlalu lama ini PPKM parah juga sih kita nggak bisa kemana-mana. Betul loh, Bapak juga di rumah terus ini. Nanti kalau ke kampus Bapak sepatu Bapak kan robek kemarin nih. Udah nggak anu mau beli sepatu aja kemarin ini tutup loh dek, nggak ada gitu. Nah kalau terus kayak gini, nah dari segi ini gimana? Kasihan loh orang yang bekerja di sektor ini juga, kasihan juga sih kadang lihat apa namanya di sektor selain makanan dan minuman ya, kasihan juga nggak bisa ngapain juga deh. Terus mau makan apa dari segi ekonomi? Nah kedepannya ini sebenarnya pemerintah harus bijak ini. Gimana arahnya ini sebenarnya? Supaya semua jalan lah di tengah-tengah kita ambil. Mungkin ya sampai berapa lah ininya. PPKM-nya sampai level berapa nanti gantikan. Tapi masyarakat juga harus sadar di sini ya. Kalau keluar pakai masker, jaga kesehatan semua. Jangan sembarangan. Bapak juga masih lihat di jalan orang nggak pakai masker juga masih banyak. Bapak lihat masih sembarangan. Itu malah ada ya kemarin Bapak lihat itu di jalan itu ini meludah di tengah jalan itu kan bahaya itu ya kan siapa tahu dia ada kena corona itu kan tersebar kemana-mana itu kemarin Bapak lihat waduh gimana ini gitu dalam nah itu harus disiplin lah tapi kalau kayak adik ini gampang Bapak ngatur ya kan sudah disiplin saya kira udah adik-adik udah disiplin kuliahnya aja udah jam 8 suruh bangun udah bangun jam segini kan nah jadi pada dasarnya ya mungkin lebih bijak lah deh ya untuk ini untuk melihat berita jangan jangan apa namanya baru ada berita langsung komentari itu jangan bahaya deh ya lebih baik baca-baca Bapak banyak baca-baca ini Bapak lihat aja Bapak lihat oh ini masuk akal cuman ya gimana lagi sih pemerintah udah bingung dia karena sekarang dana untuk ini juga udah mulai tipis ya dana untuk apa kesehatan. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan sedikit. Harus bijak itu aja ya. Gimana Dek? Kalau menurut Adik gimana? Ada yang berpendapat lain ini ya mungkin Bapak kasih kesempatan ini. Ada? Ada yang masih pendapat? Lagi 5 menit? Tidak ada. Yang bertanya gimana? Puas apa tidak puas gitu deh. Sama jawaban. Baik Pak, terima kasih Pak. Puas enggak? Kayaknya enggak puas. Puas, itu. Pak. Puas. Puas. Ya. Tapi Untuk kelihatannya jawabannya ini- sudah cukup puas, Pak. Oh gitu ya. Ya sebenarnya kalau tidak bilang tidak aja tidak apa-apa ya. Tidak mempengaruhi nilai, tetap dapat A. Santai aja deh sama Bapak ya. Tidak. Yang penting bagus. Enggak. Nah kalau Bapak lebih senang juga dikoreksi ya. Kalau ada pendapat lain yang ini nanti kalau dalam diskusi silahkan deh. Bapak tidak akan tersinggung loh kalau memang Pak salah. Bapak mengakui, oh mungkin adik duluan membaca tuh. Suatu saat ada apa yang Bapak sampaikan itu salah, koreksi aja boleh. Pak, enggak begini Pak. Bapak lebih senang ya. Supaya tidak Bapak mengajarkan sesuatu yang salah terus ke bawah, ke adik-adik kelas terus salah. Kasih tahu, mungkin adik sempat membaca di buku. Enggak masalah ya. Pokoknya kita demokrasi ya, harus demokrasi. Jadi. Oke, itu dulu. Ada kuliah habis ini?
Ada kuliah lagi? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Oh, Tidak, Pak. pantesan ini karena enggak ada kuliah ini berani ngabisin waktunya ini ya. Oke lah. Kalau memang nggak ada nanti kita rundingkan ya untuk minggu depan. Kalau kita D sama E kita diskusi gini enak. Ya saling serang nanti ya. Bukan saling serang gini, serang pertanyaan maksudnya. Saling ini. Malah bagus ya. Kalau D aja sama temen kayaknya kurang seru dia gitu. Tidak ada lawan tanding. Kalau D sama E saling unjuk argumen. Pak senang itu ya. Nanti kita gabung aja. Tapi kalau kuliahnya tetap nanti pas presentasi diskusi ya. Itu kelas E, kelas apa Dek? Kelas E ya. Kelas D-nya itu cecer aja dengan beberapa pertanyaan ya. Sampai biar enggak bisa jawab ya itu buat pertanyaan. Nanti kelas E-nya juga digitukan sama kelas D. Ya. Nah, biar hidup suasana biar hidup. Oke, itu dulu dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat beristirahat dan silahkan selamat berlibur ya. Besok libur ya. Ingat yang umat Hindu besok kendaraannya dibelikan Banten ya. Besok tempat landep bagi yang umat Hindu. Oke. Selamat Hari Raya. Oke, itu dulu dari Bapak. Selamat pagi dan sampai ketemu minggu depan. Bisa live ya. Pak, matikan ya, dia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.